Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Fitriyanti dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Kali ini saya ingin membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah penggabungan ilmu dan seni yang membahas tentang bagaimana sih manajemen keuangan itu mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk memperoleh dana serta mengelola aset sesuai dengan tujuan si perusahaan tersebut. Ada 3 kegiatan utama yang dimiliki oleh manajemen keuangan. Yang pertama, perolehan dana. Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan finansial, manajer harus dapat menentukan jumlah dana yang tersedia dan dapat menentukan bagaimana sumber dana itu dapat diperoleh. Bisa saja sumber dana itu diperoleh dari laba, penjualan aset perusahaan, atau dengan hutang ke bank. Yang kedua, penggunaan dana. Dana merupakan salah satu alat yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Perusahaan yang kekurangan dana akan sulit untuk berkembangnya nanti. Nah, sebagai seorang manajer keuangan, harus dapat merencanakan penggunaan dana dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, itu ada pengelolaan aset. Aset-aset yang ada di perusahaan, baik itu perusahaan bergerak maupun tidak bergerak, itu akan tetap menjadi tanggung jawab si manajemen keuangan tersebut. Tujuan manajemen keuangan. Manajer keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Dengan keputusan yang tepat dan benar adalah keputusan yang membantu mencapai tujuan perusahaan tersebut. Ada 2 cara pendekatan tujuan dari bagian keuangan, yaitu yang pertama, pendekatan resiko hasil. Dalam pendekatan ini menekankan agar manajemen keuangan harus menciptakan laba yang maksimum, tetapi dengan tingkat resiko yang minimum. Bagaimana nih cara agar manajemen keuangan itu memperoleh keseimbangan tersebut? Yaitu bisa saja perusahaan harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap aliran dana yang memberikan kemungkinan perusahaan lingkungan usaha. Yang kedua, pendekatan likuiditas dan profitabilitas. Dalam pendekatan ini, manajer keuangan harus berusaha menjaga likuiditas profitabilitas secara selaras dan seimbang. Likuiditas, yang artinya harus dijaga agar selalu tersedianya uang kas guna memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Tujuan profitabilitas berarti harus diusahakan tercapainya laba jangka panjang. Fungsi manajemen keuangan. Prinsip manajemen perusahaan menuntut agar baik dalam memperoleh dana harus didasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Maka, manajer keuangan tidak lain adalah manajemen untuk fungsi pembelanjaan. Manajer keuangan pun harus selalu mencari alternatif sumber dana untuk kemudian dianalisa. Dan hasil-hasil tersebut harus diambil keputusan alternatif sumber dana. Dengan demikian, seorang manajer keuangan pun harus mengambil keputusan pendanaan. Dengan demikian, ilmu manajemen keuangan secara baik diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Pertama, pemilihan produk dan pasar perusahaan. Yang kedua, strategi untuk riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga, seleksi, pelatihan, perorganisasian, dan pemotivasian para eksekutif dan karyawan-karyawan lainnya. Yang keempat, perolehan dana dengan biaya yang rendah dan secara efisien. Yang kelima, penyesuaian hal-hal di atas jika lingkungan dan pesaing berubah. Peluang karir di bidang keuangan.
Yang pertama, budget officer. Yang kedua, manajer keuangan. Yang ketiga, finance manager dan finance director. Yang keempat, financial analyst dan financial officer. Contohnya, bank, leasing, asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Yang kelima, financial analyst dan financial office pada perusahaan-perusahaan underwriter atau penjamin emisi, perusahaan sekuritas di pasar modal. Prinsip manajemen keuangan. Dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip ini yang menjadi dasarnya. Di antaranya, konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, standar akuntansi. Baik, sekian dari saya. Semoga kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum